Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bank sampah yang beranggotakan saya sendiri, Ferdi Setiadi, dengan NIM 19.18062 dan teman saya. Ahmad Jafnar Awatullah yang 11.081. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas akhir yang telah kami buat, yaitu berkaitan dengan bank sampah. Kami menggunakan aplikasinya adalah Android Studio. Langsung saja ke aplikasinya dan codingnya. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu pada bagian kiri. Lalu untuk di sebelah kanan itu terdapat codingan untuk membuat tampilan seperti yang ada di sebelah kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingannya, yaitu diawali dengan bagian landing page. Pada awal kelas landing page ini, yaitu saya melakukan pendeklarasian button login, lalu pendeklarasian layout, yaitu layout landing page untuk menghasilkan tampilan yang ada pada sebelah kiri. Lalu di sini melakukan penginisialisasian login, yaitu dengan cara login button pin by ID r.id button. Lalu di sini saya membangkitkan fungsi button, yaitu untuk bagian login seperti berikut, yaitu login.set on click listener new view on click listener. Pada bagian login ini saya menambahkan fungsi toast, yaitu agar ketika menekan tombol login atau lanjut yang seperti ada pada bagian gambar di landing page tadi, maka nanti akan keluar tulisan, yaitu tulisan selamat datang di aplikasi kami. Lalu di sini juga saya menambahkan sebuah intent, yaitu dengan nama intentnya adalah intent sama dengan new intent landing page ini, lalu akan loncat ke bagian login activity class. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian landing page XML. Berikut merupakan tampilan sekilas dari landing page-nya. Lalu untuk codingannya seperti berikut, yaitu dengan di sini saya menambahkan image view dengan ID yaitu image view 2. Lalu memanggilnya yang ada di direktori kita, yaitu dengan nama direktorinya adalah drawable slash dan juga di sini saya menambahkan button, yaitu dengan ID button dengan nama buttonnya adalah lanjut seperti yang ada di tampilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian login dan register. Saya ketika di sini pada aplikasi saya mempraktekannya, yaitu ketika klik lanjut maka akan masuk ke bagian login dan register. Baik, saya akan mencontohkannya terlebih dahulu pada bagian register. Kita ketika klik register maka kita akan masuk ke bagian register, yaitu dengan mengisikan username, password dan juga password confirmation. Misal kita masukkan username Ferdi dan password 12345, password confirmation 12345, lalu kita klik register, nanti akan kembali ke bagian login. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian register. Yang pertama-tama saya menjelaskan bagian data helper. Pas ini sangat penting ketika kita akan menggunakan SQLite pada aplikasi yang kita gunakan, itu dengan sebagai berikut. Ini ketika ini adalah pembuatan tabel, yaitu dengan primary key ID, lalu user sebagai primary key auto increment, dan juga ID login sebagai value nya 01. Lalu pada bagian ini
Lalu untuk SQL-nya sebagai berikut. Ketika kita melakukan query-nya sebagai berikut. Select from session where login, tanda pendung, new string session values. Jika kursor get menghitung lebih dari 0, maka returnnya benar. Apabila tidak lebih dari 0, maka salah atau loginnya gagal. Lalu di sini upgrade session apabila sudah melakukan registrasi seperti berikut. Apabila melakukan login, apabila nanti ada update sama dengan -1, maka returnnya false. Ketika bukan -1, maka returnnya true. Berikut bukan konten. Baik, langsung saja ke bagian register activity. Pada bagian register activity, pertama-tama saya mendeklarasikan yaitu database helper dengan variabel db, lalu button dengan variabel login dan register, dan juga edit text dengan variabel username, password, dan juga password confirmation. Lalu pertama-tama juga kita mendeklarasikan layout, yaitu agar terhubung dengan activity register.xml yang ini, agar mendapatkan tampilan seperti berikut ini yang ada di bagian kanan bawah. Lanjut pada bagian registrasi activity, melakukan penginisialisasian DB itu dengan cara memanggil database helper yang ini, content list, lalu melakukan inisialisasi beberapa variabel yang diinisialisasikan yang ada di activity register.xml ini, yaitu ada username, password confirmation, login, dan register. Lalu di sini ada pembangkitan tombol login dan juga pembangkitan tombol register seperti berikut ini. Pada tombol login terdapat intent login.intent. Apabila login berhasil, maka akan melakukan intent dari registrasi activity akan pergi ke bagian login.activity. Lalu pada bagian register terdapat penginisiasian string, yaitu string username dan juga string password. Lalu di sini juga terdapat pengkondisian if else. Apabila password yang ada di database benar, maka akan terjadi pendaftaran berhasil. Apabila salah ketika melakukan konfirmasi password, maka pendaftaran akan gagal. Baik, kembali ke aplikasinya. Kita akan melakukan loginnya. Baik, seperti tadi, yaitu username adalah rd dengan password 12345, lalu klik login. Nah, berikut merupakan tampilan profil awal dari aplikasi yang telah kami buat. Untuk menjelaskan pada bagian login tadi, saya akan menjelaskannya pada kelas login berikut, yaitu pada kelas login activity. Pada kelas ini, pertama-tama saya mendeklarasikan yaitu data helper dengan variabel db, button dengan variabel login dan register, edit text dengan variabel username dan juga password. Di sini juga mendeklarasikan yaitu layoutnya, yaitu dengan activity login.xml yang mana itu? Activity login.xml. Nah, yang ini. Maka tampilannya akan terlihat seperti gambar yang ada di kanan bawah video ini. Baik, lanjut ke codingan login activity, yaitu ada penginisialisasian yaitu db, username, password, login, dan juga register.
di bagian login terdapat dua tombol, yaitu login ketika kita akan melakukan login dengan melakukan pengecekan pada database nantinya, dan juga ada tombol register, yaitu yang apabila kita ingin melakukan registrasi akun baru. Pada bagian register terdapat intent, yaitu intent yang akan loncat atau pergi ke bagian register.activity nantinya, seperti ini, dengan nama intentnya adalah, ini merupakan intent eksplisit, dengan nama intentnya adalah register intent. Lalu pada bagian login terdapat penginisialisasian string, yaitu string username dan juga password, dan juga boolean masuk, yaitu dengan cara mengecek database yang ada di database helper tadi. Lalu ketika melakukan login masuk, maka apabila hasilnya true, maka akan melakukan pencarian pada database, yaitu ketika ada, maka kita akan masuk ke bagian halaman profil di sini. Yaitu di sini apabila kita berhasil login, maka akan muncul task, yaitu tulisan berhasil masuk. Lanjut. Lalu di sini juga terdapat intent. Apabila kita intent login, nanti akan dari bagian login activity akan pergi ke bagian profile class seperti yang ada pada tampilan kiri video ini. Apabila gagal, maka akan muncul toas gagal masuk atau masuk gagal yang seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh saudara Daviano. Kali ini saya akan menjelaskan tentang halaman di sebelah layar kiri Anda, yaitu halaman activity. Terdapat 5 tombol. Yang pertama ada menu utama, kemudian cari bank, yang ketiga ada homepage, dan yang keempat ada tombol keluar. Nah, di kelas profil seperti pada sebelumnya, yang pertama ada deklarasi dulu variabel yang telah dibuat di layout profil, kemudian diinisiasikan ke kelas yang Java yang tertaut gitu. Nah, yang selanjutnya yang button ini, yang pertama ya button utama. Nah, ya ini itu berfungsi ketika kita buka menu utama ini, kita langsung ke menu utama gitu, dengan didukung oleh intent sama yang explicit intent. Terus selanjutnya ada homepage, button homepage. Nah, itu dalamnya ada intent dari profil ke halaman profil. Terus sama menggunakan explicit intent. Yang ketiga ada tombol exit. Kita cari bank dulu, cari bank sama. Terus di sini ada user intent yang menuju ke profil, kelas profil ke maps activity. Ini kalian tulis ke Google Maps. Bisa terakhir ada button keluar. Di sini dideklarasikan namanya button exit. Terus saya menunjukkan sampelnya, layoutnya. Ya, sudah kelihatan layoutnya. Ini hasil layoutnya, sama seperti hasil yang di sebelah layar kiri Anda ya. Terus loadingnya.
Selanjutnya ada class activity. Nah, ini kan ditekan tuh tombol homepage-nya ya, ada homepage pemutaran itu ditekan. Nah, ini ke sini ke kelas activity ya, sama seperti lainnya. Pertama ini deklarasi dulu variabel yang telah dibuat dari layout. Terus yang kedua di bawah ada inisialisasi kalau inisialisasi variabel ke dalam kelas ini yang dibuat di layout aktivitas. Terus untuk button ini ada button sama, isinya semuanya sama, ada intent eksplisit dari aktivitas ke profil. Terus selanjutnya ini ada kelas lagi, yaitu kelas sukses yang isinya deklarasi layout sukses. Terus selanjutnya di bawah ada kelas hasil. Ini inisialisasi variabel layout dari hasil. Yang di bawah ada kayak radio button ini ketika kita memilih misal dana ya. Nah, ketika kita ambil dana, maka ada tulisan ya, kata-kata dana atau EcoPay gitu. Nah, selanjutnya di bawah ada tampil penggalian. Ini di bawah ini ada apanya checkbox ya, ada checkbox. Nah, ini fungsinya untuk berapa kilo sampah yang Anda kirimkan. Misal 1 kilo, nah ini ada tulisan total merah misal 10.000 gitu. Ketika 2 kilo 20.000. Nah, ini untuk layoutnya sama seperti di hasilnya di layar kaca kiri Anda. Saya tuliskan nomor e-walletnya. Sesuaikan jenis sanggahnya semisal plastik. Terus ini alamat, bukan alamat. Terus ini pembayaran virtualnya. Tuh. Lanjutin tampilan. Ya, lanjut. Setelah tadi kita mengisikan mulai dari isi nomor e-wallet, terus tulis tempat, kemudian alamat user, dan ini
telah muncul detail transaksi, hasil transaksi berdasarkan metode pembayaran, misal dana dan total pembayaran yang Anda sumbangkan sampahnya. Terus klik aja check out. Nah, akan muncul halaman baru yaitu thank you, merupakan halaman terakhir dari aplikasi kami. Lanjut. Ini cari bank ya. Saya akan mencet tombol cari bank, maka akan langsung ke halaman Max Activity. Berfungsi untuk memberikan tampilan Maps seperti Google Maps. Ini lagi loading. Ini saya jelaskan dulu codingannya. Sebenarnya ada beberapa codingan yang memang bawaan dari Android Studio, tapi ini kami tambahkan 4 titik. Masing-masing 4 titik tersebut mempunyai titik koordinat yang berbeda. Koordinatnya terdiri dari latitude dan latitude yang didapatkan lewat Google Maps saja, gitu. Ya, ini Google Maps lagi running ya. Nah, terlihat sudah ada 4 titik. Nah, sudah terlihat ya. Nah, semisal ini di pertama ini nantinya -7 sekian dan nanti itu 110 sekian. Nah, berada di dari UAD 4. Begitu juga yang di bawahnya titik latina -7,8 sekian dan latitude 220, sekian. Nah, berada di UAD 5 seperti di bawah juga. Latitude-nya 7,82 sekian, latinanya 335, sekian. Berada di titik UAD 6 dan yang bawah juga sama di titik latina 7,82 sekian, latitude-nya 110,39 sekian, berada di UAD 7. Tadi sudah terlihat ya, ada 4 titik. Nah, selanjutnya saya akan default. Ini jelaskan sebelum kita menggunakan Maps di Android Studio ini, terlebih dahulu kita mengunjungi dulu situs yang tertera pada halaman halaman Android Studio ini. Nah, copy saja, terus setelah copy Anda dapat mendaftarkan ya, seperti mendaftarkan lokasi ada gitu. Nah, setelah mendapatkan lokasi Anda mendapatkan kunci API key. Nah, misalnya seperti ini API-nya. Seperti ini. Nah, ini otomatis terdapat pada setelah Anda mendaftarkan di yang di atas ini. Itu saja dari Maps. Selanjutnya di aplikasi kami juga terdapat tab. Tab ini seperti di aplikasi WA ya, yang dapat digeser-geser gitu. Nah, namun di aplikasi kami hanya memiliki 2 tab. Yang pertama, tab pertama untuk memilih tempat menabung. Nah, di sana terdapat radio group, ya, seperti apa itu, dan ada button cari di Google Maps yang tadi saya jelaskan. Terus tab kedua ada berdasarkan. Nah, berdasarkan ini user dapat masukkan terus mengirimnya. Terus di
kelasnya sama seperti kami bagi kurikulum ya. Ini pertama ada public Android X ini position case 0, tab 1, tab 1, return tab 1. Ketika kita ambil tab 1 akan ke page 1, terus ke page 2, bisa tab 2 maka kita akan, kalau kita ke tab 2 maka ke page 2 gitu. Terus yang selanjutnya ada tab 1, ini tab 1. Tab 1 ini pertama ini deklarasi dulu private string. Static string ini, terus private string di deklarasi dulu, terus ini deklarasi tab yang tadi di kelas algebra tadi, itu satu fragment, itu satu bundle GS dan lain-lain, ini di deklarasi di tab 1, kelas tab 1. Terus yang bawahnya ada kelas lagi on create, berisi get arguments. Terus dan di bawahnya juga ada on create view. Lanjut di tab 2 sama seperti satu, terlebih dahulu dikasihkan dulu private static orang 1, orang 2. Terus yang kedua ada deklarasi privacy juga. Terus yang bawahnya juga sama seperti tab 1, yaitu terdapat kelas ini yang menunjukkan bahwa ini memang tab. Terus bawahnya juga ada kelas on create, isinya sama seperti tab 1. Terus yang terakhir ada kelas on create view, dan ini adalah nya. Hasilnya sama ya seperti hasil di kiri Anda. Dan tab kedua sama juga. Oke, itu untuk tab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.